Oke, teman-teman, kali ini di video ini kita akan menyelesaikan room terakhir nih dari modul networking atau jaringan ya, sekaligus menyelesaikan modul ini. Di room terakhirnya adalah tentang dasar Nmap. Oke, langsung aja kita ke bagian introduction. Nah, jadi Nmap itu untuk scan ya. Kita bisa nge-scan berapa host yang ada di jaringan gitu ya, ada berapa laptop yang ada di jaringan yang aktif gitu ya, laptop atau host-host yang aktif, dan juga port berapa aja yang terbuka atau aktif di tiap host. Itu kita bisa lihat dengan Nmap. Ini adalah beberapa diterangkan alternatif ya yang bisa dilakukan selain Nmap ya. Ini ada ICMP ping scan, ARP scan, dan juga telnet. Tapi Nmap lebih praktis dan lebih efektif ya, lebih gampang. Jadi kita sebaiknya pakai Nmap ya untuk nge-scan mah. Nah, ini learning objektifnya kita akan coba untuk discover live host. Itu kita untuk menemukan host-host atau laptop-laptop ya atau komputer yang ada di jaringan dan layanan apa yang sedang berjalan di live hostnya, kayak operating sistemnya apa dan sebagainya. Nah, kita akan membedakan beberapa port scan ya. Kita akan mengontrol timingnya untuk scannya seperti apa dan format si outputnya. Ini adalah room prerequisite-nya. Kalian harus menyelesaikan room-room ini dulu ya. Saya sudah bikin video-video walkthrough-nya, jadi buat kalian bisa tonton videonya di channel saya. Semuanya sudah ada walkthrough-nya. Kita tinggal complete aja. Ini untuk tugas pertamanya, tidak ada pertanyaan. Lanjut ke tugas kedua, host discovery. Yang kita akan menemukan host di jaringan. Nah, untuk men-scan IP address tertentu, kalian bisa pakai rentang ya, seperti dash ini pakai rentang nih 1 sampai 10, jadi ujungnya ini 1 sampai 10, atau kalau misalkan di subnet tertentu kalian pakai garis miring seperti ini. Ini untuk subnetting ya, ini gak usah bingung, ini sama aja kayak gini ya. Jadi kalian bisa menulis kayak gini untuk subnet, atau menulis kayak gini, atau kalian juga bisa tentukan si hostname-nya, misalnya example.thm. Nah, untuk si scan-nya kalian bisa dengan SN ya, ini untuk menemukan live host, itu dash SN ini kayak ping untuk melihat apakah si host itu aktif atau tidak. Tapi sebenarnya bukan cuma ping sih, nanti kalian bisa lihat ya di bawah. Nah, sebaiknya kalian ketika menjalankan Nmap itu menjalankan sebagai root ya, atau menggunakan sudo. Sepertinya saya sudah pernah menjelaskan ya tentang root dan sudo ini. Jadi kalau misalkan root itu kayak akun admin ya, kalau misalkan di Windows, kalau misalkan di Linux itu atau Unix itu root. Kalau sudo itu super user do. Jadi ini akan memberikan hak sementara ke kita sebagai root gitu ya, haknya jadi seperti root tapi untuk sementara aja ketika menjalankan perintah. Nah, ini kita lihat untuk men-scan di local network, ini bisa dijalankan dengan Nmap kita untuk menjalankan scan, dan dash sn tadi ya kita untuk menemukan live host, dan ini untuk si subnetnya. Nah, ini kita lihat host is up katanya, jadi ini adalah host-host yang aktif ya. Ini juga ditampilkan si MAC address-nya, soalnya kan ini di local network ya. Kalian juga masih ingat kan tentang pengenalan local network? Jadi untuk local network itu akan menampilkan MAC address-nya. Nah, kalau misalkan di remote network nih, ini akan menampilkan IP address-nya seperti ini ya. Akan ditampilkan si IP address-nya. Jadi kalau misalkan local network itu sederhananya satu router ya. Jadi di bawah satu router itu satu jaringan. Kalau misalkan yang remote itu udah beda router lagi kita dari jaringan yang di scan ya, simpelnya. Nah, ini tampilan ketika ditangkap dengan Wireshark, trafficnya seperti ini ya. Kalian bisa lihat di sini itu menggunakan SYN dan juga ping nih. Jadi seperti yang saya bilang tadi ya, jadi nggak cuma ping, sebenarnya ada SYN juga, SYN request dan sebagainya gitu. Ke port 80 nih, pengen connect ke port 80 juga, ke port 443 untuk SCTP gitu ya. Jadi nggak cuma ping doang ya, ICMP ping doang. Nah, ini kita bisa tambahkan opsi ke perintahnya ya, kayak gini untuk TCP/SYN, TCP/ACK, dan UDP. Tapi ini di luar cakupan room ini ya, mungkin kalian akan pelajari lebih dalam di room lain. Nah, selanjutnya ada dash SL, itu akan menampilkan list host mana aja yang akan kita scan ya di perintah kita. Jadi kalau misalkan kita tulis nmap dash SL, itu akan menampilkan host mana aja yang akan kita scan. Ini penting kalau misalkan kalian menjalankan scan, itu kan ada beberapa bagian yang krusial mungkin di kantor kalian atau di organisasi kalian atau di jaringan kalian yang jangan diganggu gitu. Jadi kalian harus tahu ya yang mana yang akan kalian scan. Jadi harus tahu dulu list host yang akan kalian scan. Oke, kita akan mulai mesinnya dan juga si attack mesinnya ya di atas. Kita akan mulai attack boxnya. Oke, proses. Kita lanjut aja dulu. Nah, ini kita seperti biasa kita akan buka di tab baru ya, dan tunggu ini di exit split view aja. Kita lanjut ke pertanyaan, apa IP address terakhir yang akan di-scan jika target IP address kalian adalah ini? Sebenarnya ini bisa kita praktekkan ya dengan perintah ini. Misalkan kita coba aja ya di attack mesinnya, kita tunggu proses. Sambil menunggu proses, sebenarnya ini bisa dihitung ya. Kalau misalkan ini kan untuk subnet ya, dan ini per 27, jadi 2
27 itu udah dimiliki sama jaringannya ya, udah fix gitu. Kalau misalkan satu oktet ini kan pernah kita bahas itu 32 ya. Jadi tinggal kita hitung aja, sebenarnya bisa ya. Kita coba hitung. Di sini 32 ya dikurangi 27 sama dengan kan 5 ya. Nah, lalu kita bisa hitung si jumlahnya itu dengan 2 pangkat si sisa bytesnya ya. 2 pangkat 5 itu kan adalah 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32 ya, 32. Jadi ini sebenarnya bisa ditulis langsung 32. Tapi kan seperti di materi sebelumnya kita juga udah pernah bahas, salah satu dari 32 ini jadi alamat networknya ya. Jadi tidak akan terscan karena itu alamat networknya. Jadi 192.168.031 begitu. Nah, ini udah jalan, kita coba aja perintahnya yang tadi ya. Kita coba keluarin. Kita buka terminal, kita perbesar aja terminalnya, kita perbesar aja tampilan hurufnya ya biar kalian kelihatan. Oke, nah sekarang kita coba aja pakai perintah ini, nmap-sl, dan si targetnya adalah ini. Kita copy nmap-sl. Ini saya ingatkan itu untuk menampilkan list ya. Jadi kita masukkan si targetnya tadi subnet ini. Nah, kita lihat sama ya. Jadi yang terakhir di scan itu yang 268.031. Seperti itu, sama ya jawabannya. Kita lanjut ke tugas ketiga. Nah, kan tadi kalau misalkan DSSN itu untuk discover atau menemukan live host. Ini kita akan belajar lagi tentang berbagai macam tipe scan ya. Ini untuk scanning TCP ports, ada connect scan. Itu kalau misalkan kita pakai DSST, itu TCP three-way handshake-nya itu complete ya sampai selesai. Jadi bisa kita lihat di sini kalau misalkan kita pakai DSST, nah trafficnya nanti kayak gini di Wireshark-nya. Jadi TCP, SYN, SYN-ACK, jadi koneksinya udah sampai nyambung. Baru setelah nyambung, udah tahu bisa nyambung, itu langsung di reset X, SYN, reset. Jadi langsung diputus lagi kayak gitu. Kalau misalkan yang connect scan, jadi menjalin koneksi. Kalau misalkan satu lagi yang DSSS, ini untuk singkatan stealth ya, yang si S-nya itu tidak sampai menjalin koneksi. Jadi setelah SYN-ACK, jadi udah merespon si targetnya, itu langsung diputus. Jadi nggak akan menjalin koneksi dulu gitu. Jadi keuntungannya selain lebih cepat, ini juga akan membuat si lognya kita juga jadi lebih sedikit gitu ya, karena kan kita tidak menjalin koneksi seperti yang dilihat ya, kita cuma sampai 5 di sini, sedangkan sebelumnya itu sampai 6 gitu. Oke, itu untuk TCP. Nah, ini untuk scanning UDP ports. Kalau misalkan UDP kan itu nggak perlu ini ya, nggak perlu koneksi. Ini lebih simple. Kita bisa pakai opsi DSSU untuk scan UDP service. Jadi beberapa layanan yang menggunakan UDP seperti yang pernah kita bahas, DNS, DHCP, NTP atau Network Time Protocol, dan SNMP serta VoIP gitu ya. Nah, ini untuk scan UDP pakai DSSU. Nah, ini kalau misalkan kita pengen menentukan berapa banyak ports yang ingin kita scan. Kalau misalkan kita lengkapi dengan opsi DSF, ini akan scan 100 ports yang paling umum. Kalau misalkan tidak ditentukannya, kita tidak tentukan si jumlah portnya, itu defaultnya itu akan men-scan 1000 ports paling umum ya, si nmap-nya. Nah, ini kalian juga bisa masukkan range-nya pakai DSP, terus si range-nya. Misalkan di sini DSP 10 sampai 1024. Jadi port 10 sampai 1024. Kalau misalkan ini DSP sampai 25, itu akan scan 1 sampai 25. Kalau misalkan DSP dash gini, itu akan nge-scan semuanya. Jadi 65.535. Ini akan lama ya tentunya. Ini beberapa summary-nya. DSST itu untuk TCP connect scan ya. Itu complete three-way handshake sampai tadi menjalin koneksi lalu diputuskan. Kalau DSSS untuk stealth itu TCP SYN aja. Jadi ini bisa juga disebut SYN scan. Itu hanya first step dari three-way handshake, tidak sampai menjalin koneksi. DSSU itu untuk UDP scan, DSF untuk fast mode ya, untuk nge-scan 100 port paling umum. DSP range itu untuk menspesifikan tentang port yang ingin kita scan. Oke, langsung kita ke pertanyaan. Berapa banyak TCP ports yang terbuka di target sistem ini? Kita copy aja. Itu coba default aja ya. Kita gak akan tentukan berapa rentangnya yang ingin kita scan. Karena kan bisa jadi ada yang di luar rentang kita. Jadi biarin aja. Saya akan menggunakan SS ya untuk SYN scan agar lebih cepat. Nah, ini. Jadi ada beberapa port yang terbuka nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 port ya. Ini state-nya terbuka. Ini layanannya HTTP, SSH, dan sebagainya. Jadi ada 6. Jadi kita ini men-scan 1000 port yang paling umum ya. Karena tidak
kita spesifikkan jadi default. Nah, kita akan mengakses si web server ya. Di sini kita copy lagi, tapi sama ya IP address-nya seperti sebelumnya, dan kita akan akses melalui browser. Apa flag yang muncul di main page-nya? Nah, di sini kita akan buka browser ya. Ini sama seperti ketika kita akses OWASP Jushop ya, yang di project web pen testing. Seperti ini juga si cara akses webnya. Oke, kita tunggu agak lama ya buka browsernya. Oke, kita perbesar, kita paste si alamat IP-nya, lalu kita titik 2 ini untuk menentukan portnya ya. Aduh, portnya saya lupa lihat lagi. Tadi portnya berapa ya? Untuk HTTP ini portnya ada di 8008. Kita akan akses ke 8008. Kita enter. Ya, muncul flagnya TSM secret page bla bla bla. Kita submit dan selesai. Selanjutnya ke tugas keempat, version detection. Nah, kan tadi dijelaskan juga kita bisa mendeteksi layanan dan versinya ya dengan Nmap. Ini untuk OS detection menggunakan opsi -o seperti ini ya. Nmap SS -o. Nah, tapi di sini perlu diingat kalau misalkan Nmap itu tidak pasti ya, tidak pasti benar si versinya seperti yang dilihat di sini. Ini perkiraan ya, perkiraan kira-kira Linux versi 4.15 sampai 5.8. Jadi nggak spesifik benar gitu ya, cuma kira-kira aja. Ini selanjutnya mendeteksi layanan dan versinya, kalian bisa menggunakan opsi -sv untuk version ya, seperti ini si stringnya. Nah, jadi akan ditunjukkan. Nah, seperti ini ya. Kalau misalkan di hasil kita tadi bisa kita lihat di sini cuma ada port number nih. Misalkan ini port number 22 TCP open SSH, udah segitu doang ya informasinya. Tapi di sini tuh ada versinya juga nih, open SSH 8.9 v1. Kalau kalian mau nampilin operating system dan service versionnya, kalian bisa aja menggunakan opsi -a untuk all ya. Tapi ini nggak cuma OS dan service version, ini juga semua ini ya, berbagai macam hal lain juga. Nah, ini untuk memaksakan scan. Jadi ketika kita menggunakan SS nih untuk scene scan, itu mekanismenya ya, alurnya pertama dia akan melakukan SN ya, ketika awal tadi akan mencari live host. Jadi ketika ada host yang merespon, berarti kan itu aktif, baru mereka akan scan port yang ada di host-hostnya gitu. Kalau misalkan ini kita forcing dengan opsi -pn, itu bisa kita scan host-host yang juga tidak merespon. Jadi host itu sebenarnya bisa disetting untuk tidak merespon si Nmap ini ya, di settingan hostnya. Jadi kan bisa disangka itu tidak aktif, padahal sebenarnya aktif dan ada port-port yang aktif di sana di hostnya. Nah, kita bisa paksakan untuk men-scan si komputer-komputer tersebut atau host-host tersebut langsung si port numbernya gitu. Jadi kita bisa tetap scan si host-host yang tidak merespon tadi gitu. Nah, ini adalah rangkumannya -o untuk OS detection, -sv service version, -a untuk semuanya, -pn itu untuk scan host yang kelihatannya kayak yang down gitu ya. Padahal kan bisa jadi hanya tidak merespon aja. Jadi bisa langsung di scan portnya ya. Kira-kira kalau misalkan langsung ke portnya, mungkin kita bisa lihat lebih detailnya port mana yang aktif di host tersebut. Oke, ke pertanyaan, apa nama dan versi yang terdeteksi dari web server yang berjalan di sini ya? Ini masih IP yang tadi. Ini diminta kita untuk menggunakan SV ya. Di sini aja biar rapi, SV. Kita tunggu, masih agak lama ya. Oke, ini agak banyak, tapi ini kita bisa lihat versi dari si web servernya ya. Kita bisa copy like tpd bla bla bla. Kita paste di sini, submit dan selesai. Oke, kita ke tugas kelima, timing seberapa cepat. Nah, kita akan atur kecepatannya ya. Kita langsung aja ke tabel ini. Dari mulai T0 itu atau paranoid itu lambat ya, makin naik ke T1, T2, T3, T4 itu makin cepat ya atau agresif. Nih, jadi kalau misalkan ini yang agresif itu bisa nyampe 0,13 seconds ya. Kalau misalkan kita pakai yang T0 atau paranoid itu proses scan-nya itu bisa nyampe 9,8 jam. Kenapa ini perlu digunakan? Kalau misalkan di jaringan kalian ada IDS, itu kalau misalkan terlalu cepat gitu ya, kita kecepatannya itu mungkin agresif, itu kan jadi bisa terdeteksi sinyal anomali gitu ya, banyak sinyal yang keluar dari suatu sumber. Ini nanti IDS-nya akan menangkap anomali itu gitu, jadi akan muncul peringatan. Atau mungkin kalau misalkan punya IPS itu bisa keblok juga gitu ya si scanan kita karena mencurigakan. Jadi kita bisa atur kecepatannya dengan ini, mau agresif, normal, polite atau sopan ya, sneaky atau paranoid tuh, tergantung. Nah, ini juga bisa kita lihat di sini. Untuk T0 nih kita lihat Nmap-nya menunggu sekitar 5 menitan ya di sini. Ini detik ya. Ini T0, T1 lebih cepat lagi, T2 lebih cepat lagi detiknya. Nah, ini T3 cepat ya, dan tidak ada tempat ya, cuma sampai T3, tapi T3 juga udah sangat cepat ya, seperti itu. Nah, ini untuk mengatur ya berapa banyak sinyal scan yang bisa dikirimkan oleh si Nmap-nya secara
secara berbarengan. Jadi Nmap kan bisa mengirimkan sinyalnya secara berbarengan atau secara paralel. Nah, kalian bisa tentukan di sini gitu. Kalau misalkan jaringan kalian tidak terlalu cepat, ya coba batasi aja gitu pakai si max-nya. Atau mungkin rate-nya kalian bisa diatur di sini nih. Ini tuh dalam satuan per detik ya. Jadi kalian pengen ngirim sinyalnya, misalkan kalau mau ngirim satu paket per detik atau satu sinyal scan per detik, itu kalian bisa tulis 1 gitu. Karena kan ini number of packet per seconds. Kalian bisa tulis secara spesifik minimalnya rate-nya berapa dan maksimalnya rate-nya berapa. Selain pakai yang DESTI tadi ya. Nah, ini ada juga host timeout ya. Jadi ini untuk menentukan maksimal waktu untuk menunggu respon dari si target hostnya. Seperti itu. Nah, ini untuk summary-nya DESTI 0 sampai 5 itu untuk timingnya, kecepatannya ya. Oh, ada 5 juga. Ini kalau misalkan 5 ini insane katanya. Kalau misalkan ini untuk minimum dan maksimum paralel. Kalau yang ini rate-nya ya berapa paket per second. Kalau ini tadi time to wait for a target host. Jadi waktu untuk menunggu target host. Nah, ini kalau misalkan T ini itu bisa ditulis dalam numerik seperti ini ya. DESTI4. Jadi DESTI4 adalah yang ini agresif. Atau kita bisa tulis dengan non numerik. Jadi kalian bisa tulis DESTI agresif. Sorry, bener nggak? OS-nya 2 ya, agresif. Nah, ini sama aja ya kayak T4. Jadi bisa T4 atau DESTI agresif gitu. Kita submit. Di tugas ke-6, ini kita akan menentukan outputnya ya. Nah, seperti di perintah-perintah sebelumnya juga di sini juga sama ada verbose atau DESV ya. Ini untuk menampilkan output yang lebih detail ya, DESV sama penggunaan verbose. Jadi lebih lengkap ya tampilannya atau hasilnya. Kalian bisa tulis sampai 4 verbose nih DESV-nya, atau kalian bisa gunakan angka itu dan sebagainya ya. Kalau misalkan verbose masih belum cukup buat kalian pengen lihat semuanya lebih dalam lagi, kalian bisa pakai DESD ini untuk debugging level output. Jadi sangat detail gitu ya. Kalian bisa sampai maksimum levelnya DESD9. Tapi ini sangat detail ya. Kemungkinan kalian mungkin nggak akan pernah pakai DESD sih, pakai DESV aja. Nah, ini untuk menyimpan hasil laporan scanningnya, kalian bisa gunakan DESON lalu nama filenya kalian mau namain apa. Kalau misalkan DESON itu untuk normal outputnya, Nmap ya. Kalau misalkan DESOX untuk XML, kalau misalkan DESOG untuk grabbable. Jadi ini bisa digunakan untuk kita grab ya, melakukan perintah grab yang pernah kita pelajari. Kalau misalkan DESOA itu semuanya, jadi ketiga ini itu. Jadi export aja semuanya dalam semua format itu. Jadi output in all major format. Ini seperti ini ya. Ini pakai DESOA, terus dinamain gateway. Nanti hasilnya seperti ini di bawah. Ada GNmap itu untuk grabbable ya, yang OG tadi, dan gateway Nmap dan juga gateway XML. Seperti itu. Opsi apa yang mesti kamu tambahkan ke perintah Nmap kalian untuk enable debugging, yaitu tadi ya, debugging mode itu DESD-nya. Oke. Selanjutnya conclusion dan summary. Ini rangkuman singkatnya lagi ya. Seperti tadi disebutkan, kalian juga sebaiknya menggunakan sudo atau superuser do agar kalian bisa menjalankan perintah dengan wewenang sebagai root ya. Karena kalau misalkan defaultnya, kalau misalkan kalian root itu akan langsung ke synscan atau SS ya, DSSS. Kalau misalkan pakai yang root. Kalau misalkan pakai local user aja, itu kalian akan scan menggunakan connect scan gitu. Jadi lebih baik pakai root ya, biar jadi synscan. Karena kan synscan tadi lebih singkat ya. Jadi nggak nyampe koneksinya selesai langsung di reset ya. Jadi nanti si lognya juga lebih sedikit dan kayaknya lebih cepat ya. Nah, ini beberapa opsinya tadi ya. DSSL untuk menampilkan list scan, jadi list host yang akan kita scan. Nah, untuk host discovery itu DSSN. Lalu port scanning ini ada DSST itu untuk connect scan ya. Jadi sampai connect dulu. Kalau DSSS itu untuk stealth, itu nyampe synscan aja. Kalau misalkan DSSU untuk UDP scan. Kalau DSF test mode hanya men-scan 100 port paling umum. DSP range kita tentukan rentang port yang ingin kita scan. DSPN kita untuk treat all host as online, jadi anggap semua host itu online ya, jadi yang nggak merespon pun scan aja gitu. Nah, ini untuk service detection, mendeteksi layanan. DSO untuk OS detection-nya, operating systemnya. Kalau DSSV itu untuk versi layanannya. DSE itu untuk semuanya. Misalkan timing kita bisa atur DST itu 0 sampai 5 ya, dari mulai paranoid yang sangat lambat sampai 5 yang paling cepat ya. Kalau misalkan 5 mungkin secepat mungkin yang Nmap bisa lakukan.
tentukan. Ini juga untuk maksimum paralel dan minimumnya. Ini untuk mengatur rate-nya, paket per second. Ini untuk mengatur waktunya ya, post timeout-nya. Nah ini real time output bisa kita atur dengan dash v untuk verbosity, dash d untuk debugging level. Nah untuk report kita output itu bisa pakai dash on untuk normal output, dash ox untuk XML, dash og untuk graphable, dan dash oa untuk semuanya ya. Kita export sebagai ketiganya. Jadi nanti akan ekspor 3 file ini. Apa tipe scan yang akan digunakan Nmap jika kamu menjalankan ini Nmap? Jadi nggak ada detail ya perintah spesifiknya, misalkan dash st, dash sl atau dash ss, dash apa gitu ya. Tidak ada rincinya, jadi cuma segini aja Nmap, lalu IP address-nya dengan menggunakan local user privilege. Nah ini akan menjalankan scan yang baru saja kita bahas tadi di sini ya. Kalau misalkan kalian pakai local user, itu kalian akan menjalankan connect scan. Kita copy aja dan paste di sini lalu submit. Oke teman-teman, kerja bagus. Selamat, kalian berhasil menyelesaikan room Nmap, dasar Nmap, dan kalian juga sekaligus menyelesaikan modul jaringan. Kalian akan lanjut ke pembahasan selanjutnya nih. Kira ada pembahasan apa aja. Jadi kalau kalian mau dapetin materi-materi lainnya yang juga tentu saja bermanfaat, kalian bisa subscribe dulu ya. Bantu di subscribe dan kirim ke teman-teman kalian yang mungkin juga lagi belajar IT atau mungkin cybersecurity secara khususnya. Sampai jumpa di room selanjutnya dan modul selanjutnya.